Alhamdulillahirabbil alamin. Qul rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ambo dihubungi kira-kira 2 minggu yang lalu untuk memberikan topik berbagi tentang kesehatan, dan kepatang keluar topiknya kesehatan dalam Islam. Sebetulnya kalau ambo merunut ke Buya Hamka dan Tuan Guru Bajang, itu idola ambo di Indonesia ya. Yang mengecekkan sebetulnya kalau Islam kulah kesehatan, sebenarnya magi ceramahku pagi ambo misalkan tanang nanti orang pulang itulah sehat orang tuh mah. Ya. Ndak takut orang pulang kan. Tapi sudah mau ceramah orang penuh kemarahan, demo mana itu ndak sehat nama tu Islam ni. Jadi kalau sehat kok tanang artinya pulang sejuk, kira-kira begitu kan. Mungkin ayatnya ndak ada sangkut pautnya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimum khabir. Itu ndak ada sangkut pautnya ayatnya Yekodo, tapi ndak masalah ada ya. Bagaimanapun sebetulnya dalam Islam itu semua disangkut-sangkutkan bisa. Kalau kita melihat ayat pertama yang turun di Gua Hira itu adalah Iqra, 5 ayat pertama ya. Kemudian ayat terakhir yang turun 9 hari sebelum Rasulullah wafat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 281 ya. Surat Al-Baqarah ayat 281. Jadi kalau diperhatikan antara Al-Iqra dengan Al-Baqarah itu semuanya itu, kalau di awal-awalnya bangsa Arab itu dulu adalah bangsa yang primordial kata orang itu. Primordial itu kebanggaannya berlebih-lebihan ya. Di situ terkenal 3 abu yang ada gaduh-gaduh, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan ya. Itu bisa diatur di Nabi gitu kan, diajarkan sehingga nanti hilang ini. Jadi Nabi Muhammad itu memang makhluk yang paling hebat. Jadi pertama dan utama sekali kita menyampaikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala ya. Zat yang sangat menyayangi umatnya, melebihi sayangnya seorang ibu yang menyusui anaknya kepada umatnya. Kan seorang ibu pernah menyusui anaknya, tidak sayang ke umatnya. Tapi Allah jauh lebih sayang kepada umatnya. Ya, apapun yang diciptakannya di muka bumi ini tanggung jawab dia. Ya, dia sangat sayang kepada umatnya. Kemudian yang kedua, selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga seorang pemimpin yang tidak ada tolok bandingnya sampai detik ini, yang kalau dalam ilmu kesehatan itu orang tidak sanggup, kira-kira begitu Pak Ibu. Di akhir ayatnya tidak ada seperti diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya kecuali umatku, umatku, dan umatku. Kalau di kedokteran tidak sanggup orang terlupa akhir ayat menurut kajian untuk itu, tapi dia masih bisa mengingat umatnya. Begitu sayangnya. Jadi kita hidup di antara kasih sayang pencipta dan kasih sayang seorang pemimpin di agama kita ya. Kita disuruh berkasih sayang di muka bumi ini. Makanya di ayat yang saya baca tadi tidak ada sangkut pautnya, tapi itu sebetulnya untuk kita berkasih sayang saja begitu kan. Bapak dan Ibu, promosi tadi berkelebihan ya, bidang kesehatan. Jadi ambo mohon maaf aja. Ya, apa sebabnya ambo mohon maaf? Yang pertama, anda tentu kamu sebut ibu. Ambo dah mempanggung menjadi kan. Yang pertama, ambo tuh di TV paling suka menonton jam 5:30 sampai jam 6 pagi itu di Trans TV. Nama acaranya Hasanah hari Minggu sampai hari Jumat Pak ya. Kalau hari Sabtu Khalifah. Dan sekali ambo mendengar kabar yang menakutkan bagi ambo ya, hadis
yang cukup sahih, yang menakutkan bagi ambo ya, bagi ambo pribadi. Tapi terserah, makanya ambo tidak mengharapkan jangan disiarkan di luar. Nanti kalau ada kawan-kawan ambo yang mendengarkan tak lama aja ambo ini kan. Tapi kalau ada kawan-kawan ambo risiko yang dokter, harap maklum ya, saya cuma menyampaikan hadis yang saya dengar itu. Apa bunyi hadisnya itu? Bunyi hadisnya kira-kira begini terjemahnya ya. Sesungguhnya orang yang mencari keuntungan dari orang sakit niscaya tidak akan pernah mencium bau syurga. Tak mengerikan dapat tu. Jadi kalau ada berniat enak sekolah doktor, hati-hati ya, niatkan mana menteri itu. Ya, tidak akan pernah mencium bau syurga. Kecil ustad-ustad para ahli agama mengatakan bau syurga itu 70 tahun perjalanan tak cium sama bu. Ya, Aiko kan jangan mencium lah kayak serugonan atau tak cium bau surga tu. Menyedihkan begitu kan. Jadi ambo ngecekkan ke kawan-kawan ambunan sama gadang gitu kan. Ambo baru 70 tahun Pak. Balabiah 3 balik hari ya. Ya 70 tahun 13 hari ya. Sampai balik hari lebih maaf 70 tahun sampai balik hari. Sebab ulang tahun hari Minggu, lu kini hari Minggu lu nak. Sampai balik hari. Ya. Itu yang paling menakutkan begitu kan bagi ambo. Sudah tu nasib ambo dulu, ambo di Jawa Tengah di Rumah Sakit Karya di Semarang, ambo salah satu direksinya. Kami ada pameran rumah sakit dalam rangka PMI. Sudah pameran tu langsung gubernur kastan ambo dibaconya, Pak Direktur, rumah sakit Anda bagus sekarang ya. Alhamdulillah Pak. Semoga pasiennya ramai ya katanya. Terima kasih Pak, tetapi berarti gubernurnya gagal ya Pak. Tak kajuinya. Nama gubernurnya waktu itu Bibit Waluyo ya. Takajuinya, Pak begitu caknya. Gambar rumah sakit ambo itu kan gambaran kesehatan masyarakat Jawa Tengah. Kalau banyak orang sakit berarti orang Jawa Tengah banyak sakit jambo. Oh iya salah doa ambo ya. Iya nyemu. Ba doanya nancak, doanya mulia bantu itu semoga pasien rumah sakit Tampe ambo itu rami, tetapi orang pergi memeriksa kesehatan. Medical check up pesawatnya kan. Apa artinya tuh? Orang Jawa Tengah tahu arti sehat. Ya, kalau tahu arti sehat siapa dulu gubernurnya? Tanya kadang lumayan doang sekali kan tak masalah nak memuji orang tu boleh apa? Ya, jangan sampai mencimai-cimai orang, babat cekak aku kalau ini. Ya, jadi akhirnya dia, oh iya saya tukar doa saya. Jadi kalau di Sumatera Barat di Kota Padang terutama ada 26 rumah sakit ini tuh penduduk Kota Padang 87.000. Kalau menurut pengetahuan ambo belajar manajemen rumah sakit Pak. Orang yang akan dirawat tu 0,3 per milnya setahun Pak. Barat setahun, jadi bagilah seorang Pak. Jadi kalau berlebih dari itu yang dirawat, tanda tanya besar itu apakah mencari keuntungan atau menolong orang lain. Itu saja ya. Kalau menolong orang lain, dokter ke Pak, kalau sebenarnya iyo bana ditolongnya, sarugo sebalah di kakinya Pak. Tapi kalau indah, orang lah masuk sarugo mencium baunya saya indah lah kan. So niat itu kan tak tahu Pak, ke daerah abu-abu seperti itu kan, mencari keuntungan. Ya. Itu makanya kalau ambo orang berubah ambo mohon maaf ya nyemu ambo pernah tahu sampai kini. Tuhan tuh sangat sayang kasih Agusuan kau. Bagus sayangnya Paknya. Bayangkanlah inyo nak mencegahkan nyemu ambo dia mau kepiang. Ndak sayang Tuhan Pak Tuhan. Ya. Dalam Tuhan mencegahkanmu, jangan sangkau ambo lah. Jadi usia tadi ajo tadi bakal lebih benar Pak dia boleh. Tani ayo ambo beko bu. Lah tani ayo ambo beko. Iya, jadi sahabat beko buka surat ke-26 ya Al-Quran. Ambo tu tugas haji mau tempelkan itu. Ambo 57 hari mau di Makkah lu dinas bu. Mau tempel kadang-kadang surat ke-26 itu bergunung ada mau tu wa iza maritu fahuwa yashfin. Dan sesungguhnya apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Tapi nama nerimo kepiang si Aguswan. Kan itu tambahan belakang tak ada terjemahan tu bu. Maaf ya beko baca hari terjemahan tak ada si Aguswan doa salah lah beko ya. Jadi itu makanya ambo kebetulan diberi rahmat oleh Tuhan. Ambo naik STM sebetulnya bu ya. Mungkin ambo tinggal di Siko sejak tahun 82 di Jalan Jayapura. Pertama suatu hijrah ke Surabaya. Ini di Surabaya ambo Pak ya. Itu. Ya, jadi ambo masih mahasiswa. Kurikulum ambo naik STM dulu Pak ya. Ambo lah bini kuliah
Ya, ambo tamat dokter lampek nak Pak ya. Jadi ambo kuliah kurikulum orang 7 tahun, tetapi insya Allah ambo menamatkan 9 tahun Pak. Dapat bonus 2 tahun ya. Sudah tuh langsung ambo bekerja di perkebunan kelapa sawit di PT Tidar Kerinci Agung 6 bulan. Satu berhenti. Akhirnya ambo kerja di Padang. Tapi Tuhan menjadikan ambo spesialis paling dahulu di antara kawan-kawan mencapai tamat itu Pak. Ambo tahun 90 ada beasiswa dari WHO, ambo sekolah di Eropa 3 tahun. Ya, di Yugoslavia ada Ceko ya. Nah, itu jauh jarak itu 2 jam lo tabang teh mah ya. Di sinan ambo sekolah. Ambo sekolah di sinan kecil ambo berbeda di kampung orang sekolah di Siko. Kalau Siko cok kena berang, ambo di sinan tidak ada pernah kena berang sama sekali. Ya. Tapi ambo mapa di sinan tapaso le kan dek kan sebab tiap tanya saya ndak japek dia tu malu kan. Ndak dapetnya. Jadi ini masalahnya ndak dapet nanti jangan. Dan tabadia di sinan Pak, kalau awak nang ujian Pak, guru awak neboh. Nang kamu uji nan mentor awak membimbing tu neboh dituri itu sebentar. Alah mapai ko alah mapai. Onde wak den ujian dalam hati kan, mangalo kau neboh ko aja dalam hati kan. Tapi iyalah, tapi kalau di Indonesia apa kau ujian nang ujian lah kena nantinya. Wan kena kelusnya, tapi sinan disasaknya Bu. Sebab yang dinilai situ pembimbingnya ya, bukan mahasiswanya juga nilai, tapi pembimbingnya tak nilai. Di situ kerencanya beraja namanya biomekanik Pak. Sebab manusia itu kan alam, makhluk alam kan. Hukum alam berlaku pada manusia Pak. Yaitu nanti kecian dek Ajo tadi, syarat terjepit kecil ambo. Kalau syarat terjepit itu teoritisnya hanya pada anak muda yang umurnya berada di dekade 3 sampai 5, jadi antara 30 sampai 50 tahun, didahului oleh faktor mekanis yang bekerja bare, salah gerak, tahu tuh kulit tuh. Ya. Itu baru syarat terjepit. Dan tidak perlu MRI bagai depak ya. Kalau batu apa tuh atau bersin madu sakit pinggang, itu lah 90% syarat terjepit. Mangga di MRI mana? Ya, itu ini kadang-kadang aku pernah sombong ongeh berkelebihan dulu kan. Tapi kalau orang ongeh diongehkan kan palu lo kabarnya kan. Jadi gurumu berubah kecilnya syarat terjepit. Nggak ada udah prof ya kan. Temu be tuh. Kira-kira 2 minggu sudah tuh nyebau dokter spesialis yang lain. Baduonya datang ke tempat embo ya. Ini dari Jakarta, dari seorang profesor Dr. Aguswan, ko hasil MRI ambo dari profesor itu kecilnya ambo syarat terjepit. Membuka di dalam tempat pemacuran center. Nama syarat terjepit Prof. Ko nanti tehnya Pak. Iya loh, nanti teh iya loh. Syarat terjepit itu cia tampek ndak tigo tampek tuan ada aja kan lah. Jadi kalau profesor di Jakarta membuat syarat terjepit karena MRI, ambo rasa jauh terbelakang pendidikannya tu mah bodohnya cuma. Kan ongeh mau jadi depan bodohnya. Tidak perlu syarat terjepit itu dengan MRI ya. Dengan batanya suruh batu atau basin asal terpakainya di batu atau basin ala iyo temannya kan. Tidak payah-payah banadonya kan. Ya, itu kira-kira. Sebab apa? Secara biomekanik mari kita lihat Pak ya. Di ilmu kedokteran, tulang ruas, tulang punggung belakang itu ada 33 ruas ya. 33 ruas. Cibo tulang punggung itu tulang yang paling cedera seumur hidup. Sejak kita lahir ke dunia sampai nanti dipikul orang ke rumah masa depan. Itu paling cedera Pak ya. Itu ndak bagarah orang ngeceng kalau kerja perlu tulang punggung. Itu ya ndak tulang punggung kerja malah bisa kerja. Caci yang ndak tulang punggungnya Pak ya. Nah, bayangkan tulang punggung itu ada 3 beban yang bekerja di situ Bu ya. 3 beban. Apa bebannya? Pertama tulang punggung tu, ambo contohnya jiko ndak anda Bu. Ndak minum dia. Ambo tunggian ya. Lah, ko tulang punggung antara ruweh je ruweh. Iko pertama menahan baret badan Bu ya. Semakin gapua orang, semakin baret yang ditahannya ya. Ya. Tetapi ada rancanya, orang semakin gapua tulangnya semakin kuat. Ingat ya kalau awak gapua jamin minum susu anelen lah, abeko batu ginjal pun tak menjamin lah. Tulang awaknya gak kurui hendak menggari-gari, ayo bisa rapuh tulangnya. Itu beban yang pertama lah. Namanya kompresi, menahan.
Labarau umur ibu, kalau ambo tak suka umur ambo, umur tak 70 lah kini Pak ya. 70 tahun tulang tu bentuk itu Pak. Apa pernah melihat penokok tukang basi, tukang kayu atau tukang batu dipakai lama-lama apa untuk penokok tu? Kambang kepalanya Bu ya. Kambang kepalanya. Tulang kita pun kembang juga Pak ya. Melebar. Melebar kecilnya enggak, sadonya sisi, melingkar tu. Ya, jadi kalau lihat tulang tu melingkar. Apa yang terjadi? Kalau dibuat MRI atau ronsen hanya 2 dimensi. Bantuannya bantuan saraf terjepit ke sadonya Bu ya. Lah saraf tersapit orang sadonya ya. Keciambu ke saraf tersapit tahu tagak-tagak di pintu tiba cucu soalnya pintu. Sapi iya tu. Tu batu saraf terjepit tu nya. Ndak menolak mudah ya. Itu yang pertama ya. Itu beban yang pertama. Beban yang kedua apa yang bekerja waktu awal lalu Bu? Waktu awal lalu tarik menarik terjadi. Namanya dekompresi ya. Alabara umur tu kan lalu tarik hendak. Lalu tarik dekompresi. Memanjang wak. Itu memang orang kalau lah mati waktu lalu dia kuahnya Bu. Ada tu tagak kena tagak main dah. Kalau jadi tentara ya masuk buku tagak. Ini tagak nak perlu tentara kan, tapi kalau lah mati waktu lalu dia kuahnya. Itu panjang sebenarnya. Itu beban yang kedua. Beban yang ketiga, kalau ibu berjalan tangan suuk di mungko kaki nama. Kaki kida. Cuba bayangkan tu. Tulang di atas bantu itu semua hidup tu. Bagi segesuh semua hidup dah 70 tahun kalau ambo ibu adalah 30 lebih ya 30 lebih tak berapa Bu? Ya kan lebih 30 mah tahu semua orangnya Pak ya. 57 lebih 30 Pak. Ya lebih 30 itu yang terjadi. Cibola bayangkan itu 57 tahun sejak lahir sampai itu, sejak pandai mengiak lah bentuk ikut tulang sampai kini. Di mana ke kambang tu? Pernah lah Pak, tidak bisa cegah Pak. Mohon maaf kalau itu tidak bisa cegah. Tapi kalau sakitnya bisa berkurang ya bukan? Ya, sakitnya bisa berkurang. Karena gerakan kita cari gerakan yang benar. Kebetulan orang rumah haji tadinya dokter gigi, mau dokter gigi paling takut Bu. Dokter gigi cik dokter jiwa cik paling takut yang Bu. Ada dokter jiwa sih kok? Enggak, dokter gigi. Kalau dokter gigi kan enggak bisa tutup mulut deh Pak. Enggak bisa tutup mulut mengangau tadi soalnya. Kalau dokter jiwa Pak, takutnya Pak kalau dagingnya Bu surik Pak, surik keterang sakit, taruh tangan enggak laku le Pak. Lah. Sudah itu warisan enggak dapat. Ya, orang rumah minta cerai. Lah. Tapi untungnya ciknya ada je Bu. Ada lo untungnya cameh membunuh orang perai. Kalau sakit jiwa kan tak ada hukumnya enggak Pak Haji. Ya. Enggak ada tu perai itu. Jadi itu yang diinikan. Jadi kita kembalinya apa? Makanya secara orang kini menghitung-hitung secara ekonomi Bu. Penyakit yang paling merugikan di dunia nomor 1 adalah common cold. Common cold itu influenza. Influenza itu kini yang terjadi kini itu influenza, corona kok influenza ke Bu ya. Paling merugikan dunia. Nomor 2 apa? Sakit pinggang. Ya. Sakit pinggang. Dalam buku nak baca literatur tahun 1986 lah, literatur mula lama mula gaya dah soalnya kan. Itu buku lama. Itu komplain kalau di Amerika orang ke asuransi sebenarnya guna. Komplain ke asuransi 25 miliar US dollar untuk sakit pinggang saja. Lah, tidak miliar rupiah, dolar ya untuk sakit pinggang saja. 30% biaya rumah sakit, 30% biaya dokter, sisanya untuk pengobatan, beli alat-alat dan lain-lain sebagainya. Apa yang merugikannya itu? Dan tidak ada orang yang tidak sakit pinggang saja ketik, pasti akan mengalami. Dan itu bisa kita antisipasi dengan gaya duduk nan gagah. Mau dia apa-apa tu bersandar duduk atut cocok karena orang sakit pinggang tu. Tapi kalau bungkuk duduk tu enggak cocok tu duduk orang Jawa nama itu. Maaf ada orang Jawa enggak? Enggak. Duduk orang Jawa nama itu kan nan bungkuk ya kan. Itu. Jadi gagah duduk tu ditampik ambo orang bersuruh gagah Bu. Makanya untung dokter dan berubik petang tu ali gagah orang kan bersuruh gagah atau gagahnya. Di kebetulan di beliau tu deknya dokter gigi posisi itu tulang di atas. Tulang di atasnya je para kecil ambo tak kayak sapu ni nak peruno ada rumah. Lai caknya. Kau nak ada tak kayak sapu nak peruno paralon gaya jadi jo kecil ambo. Okey. Papangan lakukan mentik ko 2 kali sehari di semua hidup kecil ambo. Pelan-pelan
insya Allah berkurang sakitnya Pak. Proses jalan taruh. Awak bertambah umur, nak bertambah proses ya awak. Kan hukum alam berlaku dah anak. Kecuali tidak berlaku. Ada orang yang paling istimewa, misalnya hukum alam tidak berlaku sama dia. Itu mungkin kan. Jadi itu untuk pembukaan saja Bu ya. Kita boleh berdiskusi habis ini. Yang penting kita mensyukuri apa yang ada. Ya, syukuri apa yang ada. Di antara 25 nabi yang dikenal, siapa nabi yang paling pandai bersyukur Bu? Ndak, Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu di dalam Al-Quran dikatakan diberi gelar oleh Allah abdan syakuran, hamba yang paling pandai bersyukur ya. Yang kedua Nabi Ibrahim ya. Semua nabi pandai bersyukur ya, tapi yang ternamu dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim walaupun pandai bersyukur, doa terlalu ke Tuhan itu, ya Allah jadikanlah hambamu ini hamba yang selalu pandai bersyukur. Minta doanya pandai bersyukur tadi Bu. Syukur itu apa Bu? Bahasa Indonesianya? Terima kasih. Terima kasih itu dua kata nak. Ada terima, ada dikasih. Ada terima, ada dikasih. Ada kawan Bu manarimo sendak mengasih-ngasih, akhirnya barawat di rumah sakit Bu. Makan sendak keluar-keluar kan, sendak keluar-keluar, akhirnya barawat di rumah sakit. Itu nah. Jadi syukur itu satu keseimbangan sebetulnya. Karena tadi dikecekkan dek pembawa acaraku adalah apa namanya? Dialog. Ndak usah panjang-panjang mana, nyi kok jadi kau rantangmu panjang, elo dipuntan nyo sikit, diambil saja dan pegunung dah Bu. Itu. Akhirul kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, dibatasi waktunya Jo. Sampai jam berapa? Beko sampai jam 12 siang kok enggak boleh makan siang sih kok. Sampai jam 6:30 dong. Sampai 6:30 boleh ya. Alhamdulillah. Sampai 6:30 hari lah baru jam 7 kurang sampai. Hari jam 6 baru ya. Oke. Masih lama kecaknya. Jadi dipersilakan kalau ada nang kabatanyo, ambo akan mencoba menjawab sepanjang pengetahuan ambo. Ingat, manusia itu makhluk alam, hukum alam berlaku sama dia ya. Jadi makanya ambo namo bidang ambo spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya. Jadi merehab. Jadi kalau merehab tentu nan usang-usangnya Pak ya. Tapi sejak anak kecil ada pasien bunda pandai mengecek ambo je painya. Tapi kalau bisu ndak pandai mengecek ndak mau kamu ada ya. Tapi orang bisu pada umum bisa diajar mengecek kalau saya pun. Ya. Silakan apa aja Ibu. Tapi apa-apa menunjuk aku hanya menunjuk sekarang. Atau duduk aja cocok tu Pak. Silakan apa? Sabuikan nama, alamat, nomor KTP perlu Bu? Enggak ya. Nomor KTP enggak perlu Pak ya. Silakan Pak. Allah Pak. Terus ketik Pak. Terima kasih. Kau tanya seorang dosen yang barik, karena kalau dosen kau tanya pasti barik kan? Mau uji ya. Tapi tidak apa-apa ini ya. Kita kan tidak seterusnya, misalnya kalau ibu-ibu ke dapur enggak taruh dokter gigi kan enggak dari pagi sampai malamnya, dari pagi sampai pagi kan. Ada waktu-waktu istirahat. Jadi waktu rest tadi, waktu istirahat tadi kita gunakanlah untuk menjaga postur kita yang bagus ya. Namanya bad postur yang jelek gitu kan. Jadi postur yang jelek itu bisa digagak-gagakkan. Tarik dadu kalau beko paci ke belakang bantu orang sombong gitu kan. Dadu kan tertarik lapangnya Pak. Jadi kadang-kadang ada namanya thoracic outlet syndrome ya. Ini serupa sakit jantung, padahal ini sakit jantung kan. Sebab apa? Kalau kita belajar di anatomi Pak, apa mungkin di fakultas apa Dek? MIPA ya. Di anatomi, di biologi Pak. Kimia ya.
di keluar saraf siko ko 3 tampek penyempitan Pak. Nama pertama di antara scalenus anterior je posterior otot ya. Jatuh antara iga iko je tulang iga pertama tulang clavicula ko, dan ketiga di pectoralis kan. Jadi kalau kita sakit itu Pak, enggak usah man tuh, enggak orang mensuku itu, suku untuk itu, nya sakit jantung kecilnya, tapi sakit jantung palsu namanya pseudo angina ya, angina palsu. Suruh sih kalau nya gagah-gagah bentuk itu Pak, gagah hilang sakit itu mah. Ya tapi tidak langsung hilang deh, sang sakit itu bentuk itu langsung tidak hilang deh ya. Butuh waktu kira-kira 2-3 menit ke posisi itu. Jadi diambo orang masuk gagah aku dapet jamaah-jamaah nan siko kini ko besok gagah-gagah nampak diambo. Basebok dia mudah untuk orang itu lagi kan, itu. Tapi gagah. Ya. Itu kira-kira postur saja sebetulnya yang diperbaiki Pak ya. Kalau postur diperbaiki insyaallah pelan ya, tapi tidak kan nemu kecil besok langsung kecegak, maaf saja, tidak ada itu. 2-3 minggu paling rasanya ya. Jadi kawan bola mencibo berdua tuh nencik Ibu Devi nencik dulu dokter anak dulu kan. Jadi nak tiba-tiba kan bagus diboleh tapi mulai cegaknya. Siang enggak ada cegak dan sampai yang berkecem Prof tadi Pak cegak jadinya kan. Sebab apa? Prinsip sakit Ibu ya. Pernah sakit kepala enggak? Pernah pacik siko? Hilang sakit kepala kan? Sakit kepala hilang kan? Tapi siko sakit kan? Sebab siko lebih hebat sakitnya Bu. Ya, kalau indak je hilang sakitnya tokok pun kaki je penokok Bu. Hilang sakit kepala tu mah. Iyanya, sebab sakit itu kadang-kadang pengalihan ya. Ya, pengalihan ya. Kalau ada sakit yang lebih hebat, sakit kecil akan hilang Pak ya. Jadi kalau Pak sakit kepala dia sangaina sakit kepala, picik kau ya. Aduh, ikut tangan tu. Hilang sakit kepala tu mah. Ya, indak je hilang tokok pun kaki je penokok. Maki-maki sakit kepala hilang tu. Ya, itu contohnya kan yang contoh yang mudah. Itu namanya pengalihan rasa sakit. Ya. Sebab apa? Itu teori sakit itu teori saraf apa namanya? Teori Melzack and Wall, gate control ya. Gate control itu kalau ada sakit misalnya nilai sakit apa 10, ambo menjadikan 2 lesnya Pak. Jadi kalau 10 ke bawahnya hilang, biko mau rangsang dengan adu alat misalnya TENS namanya atau apa. Kayaknya bisa di Bali. Zaman dulu 300.000 ceknya bentuk pager batan siko. Atan tempeng ke belakang. Hanya bawa tu apa tu langsung 3 minggunya sebut jaga nyembuh. Gusuan dah cegak tidak sembuh, hilang sakitnya. Ya sudah hilang sakitnya. Hilang sakitnya kan? Ya malu proses alam kesembuh, ndak mungkin awak tambah umur tu hari hilang sakit ndak ada. Kadang-kadang kan awak ko dapat bentuk umur 18 men lihat tu nak kelamak dia awak namanya tu mah. Ndak Paji. Ya. Nang kelamak dia awak umur 18 tu ya, ndak mungkin ya. Jadi itu yang ini kita ikuti prosedurnya, kita syukuri apa yang ada. Hidup itu anugerah ya sudah kita anugerah aja. Ya, nikmati. Jadi jangan takut saraf terjepit. Tapi kau pulang beko pintu terbuka ditutup dicuci tapi itu ya saraf terjepit. Nambo jamin saraf terjepit nama itu ya. Nah itu kira-kira. Semua orang kalau di atas 55 tahun sampai yang mau menantang tuh. Ambo indah orang staf pengajar, semua dia penelitian tidak kuno, ya kan. Tetapi lakukanlah penelitian lah itu nyemut. Ambo di hipotesa mu 95% saraf terjepit sedunia kecemu orang dari 55 tahunnya. Lakukanlah namanya kalau kini MRI, kalau dulu cukup dengan mielografi kan. Mielografi lah orang dari 55 tahun. 95% saraf terjepit. Kalau 95% kan enggak tu kan 55 tahun katanya saraf terjepit sedunia enggak tu kan. Ya. Jadi tidak usah takut saraf terjepit. Kalau lumpuh awak saraf terjepit kini umur 70 ya kira-kira 40 tahun lah lumpuh kan enggak masalah tu kan. Inilah 110 umur lumpuh apa anda Pak ya? Enggak ada ya. Apa tu amuan? Ya Pak. Apa manggu setujulah. Celi apa nak Pak Haji itu Bu, nama sanda tengok hitam kalau lumpuh 110 enggak baca nyelam setuju. Ya. Jadi don't worry, nikmati saja ya. Tuhan sudah membuat untuk kita semua ya. Sebab apa yang penting kalau diperingatkan Tuhan waktu ambo dinas haji tahun 2005-2006 tu Bu, Pak. Ambo 57 hari kadang-kadang pamfletnya gambar orang jantung dipalut rokok Pak ya. Di situ tertulis wala tulku bi aidikum illa tahlukah. Kecik ambo Apollo ke dilarang merokok terjemahnya. Kiranya enggak. Terjemahnya dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu kepada kebinasaan itu. Itu Al-Baqarah tu Pak ya. Al-Baqarah 195 tapi bagian tengahnya enggak sadonya dia. Bagian tengahnya.
Al-Baqarah itu ayatnya mutasyabihat depan, ndak boleh sembarang terjemahan kelamak di awak saja. Tetapi dalam arti positif, ambo rasa tidak apa-apa. Kalau diperingatkan Tuhan, jangan jatuhkan diri kepada kebinasaan. Itu jatuhnya diri kan salah awak, teman kan. Pertanggungjawabkanlah nanti di kemudian hari. Sebab apa? Dalam surat Al-A'raf 172 dikatakan juga, Ibu, kecek Tuhan sebelum nak turun ke dunia dulu, siaden kecek Tuhan. Kita kala itu menjawab, qalu bala syahidna. Ya, engkau Tuhan kami. Apa gunanya itu? Supaya tidak ada dusta di antara kita kelak di kemudian hari dengan Tuhan, ya. Dengan Sang Pencipta. Ya. Alastu birabbikum keceknya. Siadennya. Kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya, engkau Tuhan kami. Allah lah jalin Tuhan kau, titipan ku titipkan semua. Jadi tidak ada satupun yang Anda miliki di muka bumi ini, bahkan diri Anda juga bukan milik Anda, ya. Kalau ada orang bawa jabatan bawa pada torak jabatan apa baralai bulu matuna di bawah ka, nang bawah ka. Ada tentunya dah. Tanda ndak apa punya dah ya. Kalau apa punya, misalnya KP apa barang di bank Pak, ada 8 miliar 700 juta 650 ribu 370 rupiah 5 sen jo sen-sennya apa tu ya Pak punya tu. Lah. Tapi kalau indak, ya titipan. Tolong pelihara titipannya. Maka baru kalau sakit baru itu wajib hukumnya, ya. Ya. Jadi kalau tadi menengah boleh mau anu seketek kan, sebetulnya kita telah menaikkan kewajiban kita, bukan kewajiban kita. Kalau sholat ada kewajiban kebutuhan kita. Kalau kewajiban selesai kewajiban Allah pai pulang selebih mah, enggak kebutuhan kita. Sama je makan sholatnya. Jadi kebutuhan kita selesai kita lakukan. Itu jadi ininya. Ini bahasa Indonesia aku seketek-seketeknya, Bu. Ada orang mudah-mudahan penyaumur endaknya, mampu nak mudah-mudahan penyaumur ada baik tu. Semoga. Kalau mudah-mudahan tu kan nak mudah tu, Pak. Mobil-mobilan kan nak mobil nak. Ya. Rumah-rumahan tak rumah, mudah-mudahan awak panjang umur tapi mudah-mudahan payah menyaumur marasai tu kan. Semoga panjang umur, tu sehat. Ya, itu ni kelamat dia awak kan. Kan tak masalah dah, Pak. Sehat kita semuanya. Yang penting kan sehat. Kau banyaknya kepeng kan tak masalah dah nak. Itu tu. Ya Pak Cik. Maaf ya. Tu guru umur Pak takut mu tu. Ya. Ya, ada lain Pak. Lain silakan Pak. Boleh. Nan dahulu itu matur Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Jadi ini kisah saya sendiri ya Pak ya. 7 tahun yang lalu mendadak aja waktu jalan sakit kaki samping ini dua-dua Pak. Kita sulit berjalan. Pas dibawa ke dokter saraf di rumah sakit Siti Rahman. Karena saya kebetulan ada ringnya 3 itu tidak bisa GPRI. Akhirnya dironsen oleh dokter sarafnya bernama Dian Ayu itu. Ini diduga katanya saraf terjepit. Saya sendiri juga tidak tahu Pak apakah itu saraf terjepit pada saat itu. Sehingga harus diterapi selama 2 bulan lebih. Pas terapi sebulan pertama itu sudah bisa jalan. Sakit samping kaki kiri itu sudah mulai hilang. Bulan kedua, waktu itu sudah harus BPJS sudah melalui rehapedik. Waktu itu dokternya tidak salah saya Linda Merpati. Ibu Linda Merpati ini dia tidak membaca apa-apa, cuma bilang iya, ini harus jepit ini katanya. Dibuatlah panjang sejarah jepit. Dia diterapi lagi selama sebulan lagi, sehingga pulih sampai sekarang. Belakang ini Pak, 2 bulan yang lalu saya jatuh dari sepeda, pas di rumah juga jatuh, itu 2 kali jatuh, sakit itu berulang kembali. Jadi saya bawa lagi ke ibu dokter saraf yang pertama dia lagi tadi itu, dia mengatakan ini saraf terjepit ini juga kumat lagi nih Pak katanya, karena jatuh tadi. Jadi karena kita ini orang awam Pak ya, jadi sehingga tidak bisa jalan lagi, lebih sebulan tidak bisa jalan Pak. Artinya ke masjid ini tidak pernah pergi lagi. Tapi sekarang sudah mulai jalan, cuma kadang-kadang buat tongkat gitu. Apakah itu katanya antara jatuh dengan saraf terjepit itu ada hubungan gitu Pak? Karena
dari jatuh itu kumat lagi saya terjepit kata dokter itu. Dikasih obat tapi obatnya tidak saya minum. Karena kalau diminum setelah saya baca di internet di Google itu obat yang dikasih aja untuk penghilang sakitnya tidak saya pakai. Karena kalau diminum juga obat ini kalau hanya sekedar hilang sakit tidak ada gunanya gitu. Jadi pada akhirnya obatnya satu pun tidak saya minum sampai sekarang saya simpan aja. Nah, tapi tetap melalui terapi untuk dirama selama 27 hari. Terapi yang ke-12 sudah agak pulih lagi gitu Pak. Tapi jatuh lagi waktu itu kebetulan waktu ke masjid jatuh lagi, balik lagi sakit. Jadi apakah hubungannya dengan saraf penjepit lama itu ada kaitannya dengan jatuh-jatuh gitu Pak? Oke, saya usia sudah kebetulan saya kan sama sekolah sama adik elok Pak Siman Pak. Zakirman ya. Ayah aku sama sekolah juga. Kebetulan aku dulu kalau lamonnya main tape, elok lu. Jadi dia jadi bawa Siman tu. Kemudian aku sama sekolah kan lagi tu. Sama tamat, sama beliau tu juga saya sama sekolah aja tu Pak. Sama Pak tu. Jadi apakah itu yang sangat terjepit Pak yang di dugaan arti antara terakhir dia tayu itu dokter saraf kubat kembali sarafnya setelah jatuh dripnya. Apa itu benar ini sampai sekarang saya sudah terapi 25 kali tidak pergi lagi karena biaya kan terlalu tinggi sana kan tak ada BPJS-nya Pak. Karena yang terbaik kata orang kan terapi itu kan sana. Kalau di tempat lain terapinya sekadar pemanasannya gitu kalau sana tidak ada apa semacam pengurutan gitu Pak. Itu yang saya tanya Pak Nanti. Apakah memang orang setelah kita ditolak saraf kita jatuh tu kumat lagi saraf? Jadi itu yang saya tanya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau jawabannya misalnya ada seperti yang mau ditanyakan di konversi ke situ ya. Misalnya apa Ustadz tadi bertanya, samu pertanyaan itu kira-kira tolong beda. Oke. Kawan, sama pertanyaannya. Sama mana pertanyaannya? Gilo. Atau Pak Munir tetanggamu itu mah. Ya. Dulu Pak, saya tinggal sama Surabaya. Lain tahun tunggunya kecil. Kemudian saya adalah jemaah Potakan dari Hidayah. Karena saya tinggal di angka keduanya, jadi bekerja. Ini sebenarnya begini Pak Dokter. Apakah gerakan sholat mulai dari takbir angka kedua, kemudian berdiri tegak, rukuk, di mana punggung sejajar dengan pelataran sembahyang, lalu sujud di saat kepala rendah dari tulang punggung, di mana oksigen juga sempurna masuk ke kepala. Terakhir adalah salam kiri kanan Pak. Apakah semua gerakan itu menjamin ketiga tulang punggung kita? Terima kasih Pak. Terima kasih. Dua-dua biku lupa umur ya. Ambo lah gaya soalnya 70 ya. Pak Munir dan Bapak kawan Pak Ignas dan Pak Munir ya. Dua-duanya tetangga saya, dua-duanya sudah lama ketemu. Kalau Pak Munir sebelum saya kuliah malah kan. Kita sama Pak Munir itu di Garuda ya, teknisi Garuda. Jadi kalau soal mesin pesawat tanya sama beliau. Ya, kalau awak mesin oto tentu doanya Pak. Indah lo pandai itu kan. Kalau mau muka oto bisa masangnya payah. Kalau Pak Munir memang pakarnya ya. Jadi sebetulnya ada yang melarang tidak boleh muka apa kecedotор kalau salib pinggang. Masya Allah kecembo ya. Kenapa tidak boleh membungkuk? Orang sakit pinggang boleh saja Pak. Sebab apa? Waktu meruku tangan kan ke lutut Pak ya. Beban itu dipindahkan ke tangan. Jadi gerakan sholat itu, ambo jalan sekolah di kampung orang negara sosialis Pak. Ambo mencari buku itu. Gerakan sholat itu sama aja yoga, sehat kayaknya. Bayangkan tuh ya. Tapi gerakan yang benar ya. Kalau sholat soto ayam tentu kan kancang ya bisa aja kan. Ya kan kancang ada salat kancang Bu ya. Kadang-kadang itu. Tapi kalau salat yang benar itu gerakannya malah sehat ya. Sehat. Waktu kita ruku malah kenapa kepala kita ditundukkan itu ke bumi sangat hebat, aliran darah bagus kalau kepalanya. Jadi kalau orang-orang sakit paniang segala macam, aliran darahnya namanya autotransfusi ya. Ruku atau telantang tinggikan kaki
Kaki kurang darah tidak apa-apa daripada kepala gitu kan. Sebab organ kepala itu secara teori lebih penting begitu kan. Jadi boleh. Jadi apa yang saraf terjepit itu saya kira tidak berulang dan bukan situ rahmah lebih bagus. Tidak ada rumah sakit yang lebih bagus, Pak. Kalau rumah sakit jelek sadonyo. Dan bagus tuh rumah sehat ya. Ya, rumah sehat baru bagus. Ya, sama rumah sakit samanya semua. Ya, makanya saya mengatakan yang tidak perlu kita berurusan di dunia ini pertama dengan dokter, kedua dengan polisi. Bah, ke dokter tidak boleh ya minta surat keterangan sehat bayi Pak, boleh sakit. Ya. Kalau je polisi kelakuan bayi Bu, perlu kelakuan jae. Bayangkan tuh Jadi dua profesi itu tolong dihindari, ya Pak. Jadi saya kira itu ditingkatkan ambang nyeri Bapak ya. Ambang nyeri itu ditingkatkan di alat yang ada di situ. Kemudian dilatih segala macam ya di Siti Rahmah itu. Itu kira-kira ya. Jadi sebetulnya kalau kita bisa melatih setiap hari, saya kira enggak usah ke Siti Rahmah juga enggak apa-apa. Kepatang Pak ya. Ada pasienmu pejabat dari Solo, macam Solo tuh sio-sio mana negarinya tuh mahnya. Baik tuh ceng. Ayange ado segala macam ado cemo. Percaya ndak di Sariater Jawa Barat ayange subeknya hidroterapi cemo kan. Nah, hidroterapi itu cegah rancak orang sedunia cemo kan. Ya. Nah, begitu dibuang-buang cemo. Apa sebabnya? Ambo hidroterapi itu Pak ilmu di dunia tuh ya. Ambo bisa sampai Ambo bisa mendatangkan pembicaranya dari Jerman, ahli balneoklimatologi. Ahli terapi air panas, bisa pelajari air panas apa isinya, bisa untuk iko. Begitu hebatnya Pak. Tapi di awal dibuang-buang. Kalau di Sariater Jawa Barat Pak, yang owner itu bilang meninggal 1 tahun lebih umurnya meninggalnya kan. Itu yang datang tiap hari Minggu tuh, tiap hari akhir pekan tuh duta-duta besar negara sahabat tuh bayi ndak perai dah Pak. Bayi terapi. Di Ambo tahun 98 pernah itu seorang pensiunan direktur Mas Ki Jamil hanya mau ke CMT itu. Ampailah ke Sariater ke Cembo, merekomendasikan ndak kan bayi ke Pak Senin sehari 2 hari donya mo. Tapi penginapan bayi ya nyemo kan. Nyepai ke sini pulang dikajannya mo, Bo. Kadi bueknya segera. Tetapi apa yang terjadi kita $98 dari Rp3.000 menjadi Rp30.000, akhirnya ndak pernah dibuat kan. Itu kira-kira. Waktu kita krisis moneter tuh. Ndak jadi Pak, ke Cembo jam fisioterapi dibuat di Padang fisioterapi kok ndak do nyemo, ndak apa do nyemo kan. Cegah sementara kan. Ya, cegah sebenarnya memang sementara sifatnya tidak apalagi penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu ya penyakit yang pasti akan kita nikmati nanti kalau berumur panjang ya. Nah, karena tua namanya Bu, kecambu kalau sakit nikmati saja. Ya. Sebab apa? Sakit itu pun satu rahmat yang besar. Apa sebabnya dosa-dosa kete habis kalau nik ikhlas Pak menerima, tapi dosa kete dosa kadang enggak bisa doh. Dosa kadang taubat nasuha ya. Kalau dosa kete hapus dengan sabar menghadapi sakit ya. Jadi Pak Munir insyaallah gerakan sholat adalah gerakan yang bagus ya. Itu. Jadi tidak ada. Jadi kan kadang-kadang jam bungkuk kerja Pak. Membungkuk kerajaan tidak boleh ada sebab kalau mangke-angke itu kan. Kalau sembahyang kan turun. Pindah beban kemari Pak ya. Beban pinggang itu pindah ke tangan. Jadi gerakan waktu lah diatur dari Tuhan, diciptakan dari Tuhan. Sejak dari sononya sudah dipikirkan. Jadi itu kira-kira Pak Munir dia Pak Nas, Pak Ikhnas ya. Pak Ikhnas dan Pak Munir. Pak Munir kalau lama kawannya Bapak. Dulunya ada Zahyadi, lainnya berdua-dua tuh. Silakan Ustaz. Buya mau kena tuntut apa-apa Pak. Sebentar dulu. Nih, mana saya umurnya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa tambah. Nama Bo Edi Pak. Panggilan Edi. Umur sekitar 60 lebih lah. Wih, mundonya lah ya. Masih betul deh. Tinggal di Mundo tu dalam berkarya. Yang kamu tanya Pak Dokter, kejadian baru terjadi ketika awak sujud mendadak. Dan sujud itu terasa bumi ke udara terang. Setelah waktu duduknya lagi kan, bumi kan?
Tuhan juga. Nah, itu adalah- Bumi gue bio buta pak. Iya, betul. Jadi setelah itu aku tanya ke kawan deh, ke provinsi Pak Dr. Vertigo. Awak nak kira beberapa orang ngomong Vertigo, Vertigo apa sebagainya. Jadi itulah yang katanya pada yang apa kira bisa awak mengatasi itu atau setelah satu dia bergerak saya mau apa itu supaya enggak tahu sedang jalan kalau dunia kok itu ya itu apa niat atau sedang muda dunia kan menjelaskan pada akhir itu pada semua bantuan berkat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. 60 Pak Dedi ya. 60. Hah? Kalau orang menyebut PSI itu mah Pak. PSI itu tahu Pak? Pinang Siraiku. Pinang Siraiku itu mudoin tua indak, tapi mudo terlampau. Ini ndak tua tapi mudo terlampau ya. Vertigo itu artinya pusing Pak ya. Pusing ya. Jadi kalau vertigo itu ya. Apa sebabnya vertigo? Vertigo itu terjadi kalau kurang aliran darah ke kepala. Ya. Kalau kurang aliran darah ke kepala. Jadi itu mau mengecekkan kalau vertigo itu ambo dulu teoritis minimal setiap orang akan mengalami vertigo minimal sekali dalam seumur hidupnya. Minimal ya. Bisa berulang-ulang ya. Tapi minimal sekali. Cara mengatasinya amat mudah ya. Amat mudah kalau ditahu. Kalau tidak tahu ya payah aja ya kan. Namanya yang disebut tadi auto transfusi. Transfusi dengan diri kita sendiri. Apa caranya? Kalau sarang sujud tadi ya tahan anggur tekanan perut sarang meninggi itu. Duduk lambe-lambe. Dan duduk lambe-lambe beko lapehkan Pak ya. Sebab tubuh kita bisa beradaptasi gitu ya. Kalau kita sedang berjalan mana pusing longgar buka ikatan-ikatan yang berat, yang erat, misalnya kayak pinggang longgarkan, kalau berdasi longgarkan dasi, lalu tinggikan kaki. Ya. Tarik napas dalam, lapihkan ke mulut pelan-pelan ya. Insya Allah 5 menit dia akan berkurang ya. Oh iya. Ibu-ibu kok komplain ya Pak Kredi. Lah, jadi mengatasi vertigo itu kalau terjadi di rumah, ya laki-laki longgarkan pakai mengikat, misalnya kayak pinggang longgarkan, kalau berdasi longgarkan dasinya, kemudian lalu menantang tinggikan kaki ya, tinggi kaki, jadi aliran darah ke kepala banyak ya, ke kaki kurang, kemudian tarik napas dalam, kemudian tahan sebentar, kemudian lepaskan ke mulut pelan-pelan. 5 menit sampai 6 menit itu sudah teratasi itu Bu ya. Itu. Tapi jangan sudah tuh langsung duduk beko panjang lo balia. Namanya apa? Hipotensi ortostatik turun ke bawah sebab kita kan makhluk alam kan, jadi hukum alam tetap berlaku. Darah tuh nyetar turun ke bawah adanya manu berat kan. Itu yang terjadi. Jadi kita asal itu. Tapi kalau misalnya lah duduk bernapas pelan-pelan, tubuh kita sudah beradaptasi, duduk lah nama ada ya. Menunggu beradaptasi saja. Pak Dedi bertanya mau melihat ke ibu apa ada. Nyalah komplain dari sana kan. Itu. Jadi semoga Pak Dedi dunia itu tetap berputar Pak ya. Kama saja kalau bisa mengatasi itu sendiri kan lebih baik sendiri ya. Kalau bisa mengatasi sendiri lebih baik sendiri ya. Tapi Pak Dedi mention tadi siang tadi Pak tuh baik saja banyaknya. Kilo baik bilang sakit ya kan. Ya, itu bisa kita atasi sendiri ya pertolongannya. Kamu jangan anak ya. Kalau di Jakarta ada namanya Yayasan Pembina Anak Cacat Pak. Tiba anak-anak itu di lonceng itu pelatih masuk ini. Gabai-gabai. Kenapa itu? Tidak apa-apa ngasal makhluk hidup ini pertahanan tubuhnya pasti akan terjadi. Kalau kita juga tercago ini berusaha jadi ini berusaha tadi. Ya, itu kira-kira ya. Ibu-ibu dan komplain tadi, ayo Bu. Oh iya Bundo, ini nampak Bundo. Bundo klaim lo nya. Komplain lo Bundo ya. Bundo, kalau gue lebih belajar daripada dokter. Iya. Jadi kini dengan gue lebih belajar kok barangkali sering merasakan keras
kram-kram kaki, kadang-kadang tangan jari kau mau membengkok. Tapi lama-lama di apa-apanya dah nyolorin. Jadi kenapa kalau sampai ni ada awak alok, mungkin itu sangat sakit sekali. Jadi cara batasi sementara dulu itu udah capek tangga dan sampai di gue tangga lama-lama itu rasanya hilang. Tapi itu acok mungkin dia faktor umur tadi. Jadi itu yang mohon ditanyakan kapan Pak Ame atasi atau dobeknya. Yang kedua ada di sebelah punggung sebelah kiri ini kadang-kadang dari dalam itu terasa seperti disai sangat pedih sakit. Itu ya sebelah kiri saja yang tapi memang lama ini hilang loh. Jadi apa tu yang terjadi yang obat buatkan sai pedih tu dari dalam. Itu pun sampai kini dulu berubah dong. Alhamdulillah. Jadi itulah benar karena faktor umur tadi ya boy yang bertanyakan karena tadi pertanyaan itu seperti itulah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama pertanyaan Bu? Oh enggak sama dah. Silakan. Banyak pertanyaan. Iya lah. Karena banyak apa tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan Pak, nama saya Dewi Pak. Umur saya sudah 51. Ini kaki Pak, kaki saya sebelah kiri. Ini dulu pernah saya terapi di apa Pak di di Baitur Rahmah terkait dengan ada sakit ketika diinjak. Kemudian setelah terapi alhamdulillah sembuh. Kemudian saat ini saya merasakan ketika saya sholat untuk sujud duduk dan sujud ditekuk kayak seperti ini sakit. Kemudian rakaat kedua dia mulai hilang. Dan begitu juga ketika saya duduk terlalu lama, kemudian pas berdiri sakit lagi. Kemudian bangun tidur, pas saya mau berdiri lagi sakit gitu dokter. Saya mohon apa kegiatan terapinya dokter untuk mengurangi rasa sakitnya. Ada demikian dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua saja dulu nih. Dua. Ya, sebetulnya Bundo dan Ibu Dewi, ya. Kalau untuk Bundo dan Ibu Dewi itu kalau kecil orang awam penyakitnya pengapuran ya Bundo. Ya, indah ada. Jadi untuk mengurangi rasa sakitnya Bundo, kalau lalu Bundo menlantang, dia bantah di bawah lutut ya. Serta tertekuk ya, tertambah bantuan. Kalau panik menlantang bengkok sebab bentuk orang kedinginan, tapi tidak mencingkuk mana, ada bengkok bakal lebih mencingkuk enggak ya. Tapi pokoknya lutut itu kan. Ibu Dewi orang yang diberi rahmat oleh Tuhan karena subur ya. Kalau subur lutut pasti sakit ya. Orang sakit lutut orang yang subur ya, nikmatnya. Ya, kalau Ibu Dewi Bu, mohon maaf olahraga jalan pagi enggak boleh sama sekali itu Bu. Tapi kalau bersepeda mau sarankan ya. Berarti masalahnya di lutut ya dokter? Yes. Olahraga jalan pagi bagi orang sakit lutut dilarang sama sekali ya. Tapi kalau bersepeda disarankan. Karena menambah badan ya. Kalau di kedokteran namanya weight bearing nih ya, menambah badannya. Ya. Jadi makin ke bawah persendian kita berat badan itu semakin berat ditahan. Dan itu hanya terjadi pada orang-orang yang subur ya. Ya Bunda, jadi penyakit Bunda itu memang bukan faktor U ya, proses degeneratif ya. Tapi kalau panjang umur pun rahmat kadang lo Bunda ya. Jangan salah-salah Bunda. Kira-kira apa terapinya? Mengurangi berat badan. Payah Bu, itu mau ibu timu kadang-kadang menasihati orang kurangi berat badannya. Mengurangi berat badan pasti menaslero kan. Deh ibu namu menaslero payah. Ya, menaslero payah itu paling susah. Bagi seorang dokter menyuruh pasien mengurangi berat badan itu paling susah kalau merasakan itu kan. Mana selero bang ya? Ya. Tapi ada cara yang paling gampang mengurangi berat badan ya.
Ingat lagu anak-anak ya. Apa lagu anak-anak? Pu ami ami. Kalau siang, malam. Jadi kalau maghrib, kalau malam tuh minum susu tapuang, susu kental. Kalau perlu ndak bergulung. Ya. Kalau perlu ndak bergulung, apa sebabnya? Susu itu terdiri dari protein dan lemak. Protein dan lemak itu sukar dicerna. Kalau sukar dicerna, lambung kita lama berisi. Kalau lama berisi, kita malas makan. Kalau nasi kan karbohidrat, sampai jamnya lah kosong bu. Beko ditak lah beli kosong kan. Dan beko disimpan dalam bentuk lemak. Jadi nambah kapuk awak tu bukan lemak, tetapi karbohidrat yang berubah menjadi lemak ya. Itu. Susu tu bagus sadonyo ya. Susu tu bagus sadonyo. Iya kalau bagulo boleh aja gula tropicana tu kan gula diet kalau kau gunakan untuk rasa saja gula boleh ya. Susu tu bagus adanya, yang tidak penting tu, yang penting tu jangan berlebihan. Beko beli susu sekalian 2 hari makan tu habis, tidak mungkin kan. Ya, kira diatur saja kan. Tidak akan gemuk, lemak dan protein itu sukar dicerna. Kalau sukar dicernanya nampak lewat ke lambung. Lambung berisi tarui. Kalau lambung berisi tarui kita tidak lapar, Pak ya. Kita tidak lapar. Ya. Tapi kalau ngemil lang nyam-nyam, bisa beli kerupuk sementara litak lah isi lah tambah kapuk sudah kan. Ya, itu. Jadi uami itu celia anak-anak kalau banyak menyusu kan kurus kan. Semuanya aktivitas tinggi, makanya anak-anak dikasih karbohidrat karena butuh energi ya untuk berlari gitu. Nah. Iya, Bu. Iya, Bu Dewi. Ayo, Bu, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Aku pasien nampak Pak. Aku pasien nampak. Ayo. Kamu di rumah sakit yang Angkara itu terapi setahunan lah ya Pak. Kalau analisa dokter sebagai nambung kapak kan masalah terjepit di 2 tempat di dua jadi pinggang. Tapi setelah mau pakai kapak siapa kan tidak ada salah terjepit. Nah, tapi tetap terapi. Pengalaman tahap-tahap yang mau lalui kalau berubah kan kamu baik apa konsultasi banyak apa arahkan segala sudah tahu Pak disposisi ke bagian terapi sekali saya pakai 7 kali atau 8 kali ya Pak. Tapi pengalaman kamu di bagian terapi itu kan dipakai beberapa alat. Tapi setiap petugas yang melakukan terapi itu tidak sama perlakuannya Pak. Tidak sama. Ada petugas misalnya ketemu dengan petugas ini memakai alat ini di beberapa tempat, lamanya berapa. Nah, tapi di saat yang akan datang petugasnya berbeda, lain lagi. Ada lagi tambah lagi dengan ini, kurang ini atau tambah urut-urut segala macam gitu Pak. Nah itu kadang-kadang yang menjadikan pertanyaan sesungguhnya bagaimana gitu. Yang benarnya yang sesuai dengan keluhan Bapak. Soalnya keluhan itu sampai ini tetap terasa seorang walaupun apa kajiannya ada salah sampai tapi keluhan itu sampai ini tetap berlangsung. Malah dulu Bapak mengarahkan aku pakai kolar ganjal itu supaya namanya kelak gitu kan. Ini dek corona kan di rumah sakit Angkara ada dokter nilai kita lanjut boleh Pak. Nah jadi itu kira-kira Pak yang selalu jadi pertanyaan di Ambo sebenarnya yang apa arahan ke petugas Bapak dan Pak kok berbeda-beda aplikasinya dari setiap petugas. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, dia Pak memang selama berada marah untuk ditangkai sapu itu minta tolong Pak dicontohkan Pak. Pak saya memakai itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu ya. Saya mau contohkan, jadi mau contohkan Beko ya. Ya. Ya, kalau dipotongnya dia kan. Jadi sebetulnya Ibu, kalau Ambo terang-terangan dia Ambo tidak suka pakai alat ya kan. Tapi kalau tidak mau pakai alat, orang di Indonesia kok tidak pakai alat, dokter kok masuk latihan. Seorang latihan itu tidak ubek dia dengan, ya. Kalau di Eropa alat itu tidak dipakai orang tuh ya. Tapi siko dipakai, semua itu sudah kebiasaan. Kalau tidak alat, tidak dokter, tidak iko, tidak itu dengan.
Jadi tapi alat tuh ada kontraindikasi dan indikasinya. Kalau orang sakit kanker nggak boleh sembarang alat lagi ya. Kalau orang diabetes nggak boleh sembarang alat lagi ya. Sebab itu bahaya nanti ya. Malah ikut menyebarkan kanker, mempercepat penyebaran kanker di tangan. Nah, itu yang benar. Sudah tuh yang kedua untuk gerakannya beko mau tujuan sementara ya Bu ya. Ya ndak lama, kira-kira 5 menit saja. Dan amu kecil ibu ndak salah terjepit titik. Umur ibu lah 40 lebih kan. Mudah apa umur orang deci? Tentu mau kecil 40. Iya. 70 sama sebaya kita kan. Jadi itu kita ini ya. Jadi tidak ada syarat terjepit pada orang tua. Makanya ambo kecian beko terangah di luar, terangah ada toriko syarat terjepit mati. Itu pencarian dan nauliah dan. Jadi menurut pengetahuan saya syarat terjepit itu ada, tetapi kalau olahragawan angkat berat banyaknya itu. Sudah itu Bundo, supaya kita mensyukuri hidup, ada sebuah hadis kursi ya. Mari kita ingat ya, hadis kursi itu begini. Hadis kursi itu hadis yang berasal dari Allah, disampaikan kepada Nabi oleh malaikat Jibril. Iya, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi. Apa kata Jibril? Wahai kekasih Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, apabila umatku mencapai umur 70 tahun, maka malaikat mencintai dia. Ya. Dan bila umatku mencapai umur 80 tahun, malaikat mencintai dia dan mencatat semua kebaikannya. Ingat kalau 80 kebaikan waktu catat lepak ya. Dan yang lebih hebat lagi, dan apabila umatku mencapai umur 90 tahun, Allah mengampunkan dosa-dosanya terdahulu dan dosa-dosanya yang akan datang. Ya. Kemudian malaikat mencintai dia. Dan dia bisa memberi syafaat kepada anak dan keturunannya. Kalau Nabi kasar kalau umatnya kan, tapi kalau orang tua hanya kepada anak dan keturunannya. Anak dan keturunannya bagaimana? Anak dan keturunan yang melihara orang tuanya. Jadi anaknya narkoba tuh dipelihara oleh induknya enggak sama. Koruptor anaknya dipelihara oleh induknya sama. Nah, itu kira-kira. Jadi berbahagialah orang ilmu panjang Bundo. Bundo lah pada alas 100 kurang. Hah? Ya. Iya. Jadi mari kita nikmati hidup ini, kita syukuri di hidup ini, sebab hidup ini sangat indah ya. Jadi kalau ada kesempatan berjalan-jalan, pergi jalan-jalan. Nah, dulu kan orang tuh. Sebab dalam surat Al-Muluk ayat 5 waleh kita disuruh berjalan menyebari ke muka bumi, ke jalan dan tempuh lah gitu. Ya Bu. Sama Bu. Kalau tangan dari leher rasanya ya. Nah, kalau kaki ya dari pinggang itu kira-kira. Cara ya sepatu hak tinggi ya, sepatu hak tinggi kadang-kadang dia kan salah pakai ya. Sepatu hak tinggi itu biasanya dipakai oleh para peragawati yang berjalan di atas catwalk kira-kira 2-3 menit ya. Apa gunanya? Mari kita perhatikan, peragawati itu orangnya kurus-kurus dan tinggi-tinggi. Orang kalau kurus melakukan baju dan rancak bentuknya debu. Abahnya supaya rancak, diaginya sepatu tumit tinggi. Supaya tumit tingginya bentuk tubuhnya langsung berubah Bu. Kalau tidak dia jatuh. Ya, dia menyesuaikan Bu. Jadi titik tumpu itu berubah. Apa yang terjadi jadi tonggeng. Kalau nyo tonggeng pakai rancak dipakainya nyo tinggi, babalilah dia pakai itu. Di awal sepatu tumit tinggi, baik ke pasar balikan 2 jam 3 jam tiba di rumah, tolong urui batih awak dah. Batih dipasok kerajo Bu. Bantu tulang punggung di rumahnya Bu. Ya, itu kira-kira ya. Ya, jadi kalau 5 mini saya boleh pakai sepatu tumit tinggi, dapat balik diudah, kalau di rumah 5 mini pakai, cuma kalau 5 mini kan ikhwanu syaitan lah. Ayo. Ala habis waktunya mak. Iko cari formal saja.
Tangkai sapu. Okey. Ya, nanti buat Okey, mau tunjukkan sebentar ni. Demo sebentar ni. sapu terakhir. Ini tangkai sapu paralon ke bu, perancak. Iko dipakai untuk orang-orang yang sakit leher, sakit bahu dan segala macam ya. Lakukannya ini panjangnya 80 cm ya. 80 cm. Olahraganya tidak masalah malih saja. Sebenarnya tidak prestasi tetapi untuk kondisi Pak ya. Untuk kondisi melakukannya tagak. Ya, tagak macamnya. Jadi tagaknya matanya di belakang untuk itu ya. Bantu orang malih. Tulang saya jauh ke belakang. Ya. Ibu di belakang itu tahan 5 hitungan bulan. 1, 2, 3, sampai 5. Turun sampai lambe ya. Turun sampai lambe. Beko 10 istilahnya bu. Jadi panjang istilahnya ya. Istilahnya panjang. Nah. Bawa tu bagian curang, kadang-kadang orang curang satu boleh sampai 5. Dia boleh curang pakai 1,000, supaya curang satu jauh belakang. Pakai 1,000, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, ya. Nah, itu 1,000. Itu gerakan pertama ya. Gerakan pertama ulangi sampai 5 kali ya. Kalau sepanjangnya rasanya nanti 10 kali diulang. Nah. Ada tu gerakan yang kedua itu geser dengan tingginya. Okey, tahan tapi dengan tinggi kau. Ya, kalau membuat tu dia membuat sampai mesin besar. Nah, yang ini tinggi ya. Tahan tapi dengan tinggi itu 5 bulan. Nah, terus dari 1,001, 1,002, 1,003, 1,004. Bantu orang balik saja. Kalau ibu dapat tanya kapon, memang kalau tanya kapon harus bayar sakit, sakit lah. Ulangnya sampai 5 kali ya. Nah, ulang sampai 5 kali. Sudah itu beko yang ketiga, bertiga ya. Beko ada beko orang balik saja. Sakit sini. Tahan deh pelan-pelan 5 ya. Ini dari 1, dari 2, dari 3. Tinggi bu, dan itu seperti itu tinggi. Ya. Lakukan 2 kali sehari, 5 menit pagi, 5 menit sore. Semua ibu, kecuali serang damang. Kalau damang bisa olahraga. Kurang damang bisa olahraga. Abang olahraga apa? Pakai dia jadi dari sana, tigo di sebelah lagi satu meter. Tapi ketika nak kan, jadi kita olahraga. Memang itu di sebelah. Olahraga itu banyak manfaatnya walaupun ada manfaatnya. Manfaatnya banyak. Kalau mau manfaatnya sedikit. Ada orang rokok itu sekarang rokok itu jadi tambahnya. Kalau mau duit yang mau saya. Setelah untuk terakhir lewat ibu-ibu menjadi stalin lah aku. Jadi. Oh, tapi aku rasanya mau siapkan ibu. Silakan lawan detik dulu. Silakan lawan detik. Dan setelah ini kita sarapan bersama bagi bapak kita sekalian untuk ke teras sedikit. Ya. Itu rancaknya bu ya. Kecil orang anak orang Sungai Siak pai kapakan membali Syria. Elok untungnya orang Siak paru kanyang sedekah buliah. Ndak sedekah ndak amun ndak ada sedekah ya. Pokoknya free of charge ya, ndak ada. Saya bukan profesi saya lah. Jadi semoga bermanfaat.